Blangkon, bincang langsung konsumen. Podcast seru, ngobrol soal konsumen. Halo Sobat Blangkon, masih bersama Lembaga Konsumen Yogyakarta bekerja sama dengan SSAJ and Associate untuk mengedukasi perihal kesadaran dan perlindungan konsumen. Jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating untuk podcast Blangkon di Spotify dan Google Podcast ya. Follow juga Instagram, Facebook, fanpage, TikTok, Twitter di @lembaga-konsumen-yogyakarta dan follow juga IG SSAJ_Associate. Di episode kali ini, kami akan mengangkat topik konsumen dari analisis Tris Pratikno SH, advokat dari kantor hukum SSAJ and Associate. Topik kali ini berjudul Perlindungan Konsumen dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sobat Blangkon, tahukah Anda bahwa KUHP yang sekarang berlaku ternyata disusun pada tahun 1800-an? Artinya, KUHP telah 223 tahun loh usianya. KUHP yang lama disusun pada saat hukum pidana masih beraliran klasik yang menitikberatkan kepada kepentingan individu. Perkembangan zaman yang luar biasa pada saat ini harus pula diikuti oleh KUHP yang sejalan, yaitu KUHP yang berorientasi pada hukum pidana modern, yang meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Keadilan korektif bertujuan mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan pidana berulang di kemudian hari. Selanjutnya, keadilan restoratif berfokus pada pemulihan korban dan tindak kejahatan. Sementara itu, keadilan rehabilitatif berarti pelaku kejahatan tidak hanya diberi sanksi, tetapi juga diperbaiki tindakannya. Begitu pula, korban kejahatan tidak hanya dipulihkan, tetapi juga direhabilitasi. Belum lama ini, tepatnya tanggal 6 Januari 2023, pemerintah akhirnya mengesahkan RUU KUHP menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau bisa disebut KUHP baru. KUHP baru ini akan menggantikan KUHP lama yang telah berlaku di negara kita sejak tahun 1918. Sobat Blangkon, dalam KUHP baru ini, perlindungan negara terhadap konsumen diatur lebih rinci dan lebih tegas. Contohnya, hal yang berkaitan dengan penipuan konsumen dan aktivitas di sektor keuangan. Ada perbedaan yang jelas antara KUHP lama dengan KUHP baru dalam hal penipuan konsumen di sektor keuangan. KUHP lama pasal 390 menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, bonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Sedangkan KUHP baru pasal 506 menyebutkan bahwa setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan naik atau turunnya harga barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau surat berharga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana dengan paling banyak kategori 4. Nah, yang dimaksud dengan kategori 4 ini adalah denda senilai 200 juta rupiah. Sobat Blangkon, jika kita membandingkan ancaman pidana dan tindak pidana yang sama dari kedua ketentuan di atas, maka jelas bahwa KUHP baru memberikan ancaman pidana lebih berat, ditambah lagi ada juga alternatif pidana dendanya. Bahkan, beberapa pasal pelindungan konsumen lainnya dalam KUHP baru, ancaman pidana untuk perbuatan tertentu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Pengumuman putusan hakim ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan. Sekali lagi, membandingkan pelaku tindak pidana yang merugikan konsumen, maka terdapat perbedaan dalam KUHP lama dan KUHP baru. Sobat Blangkon, KUHP lama juga memiliki perbedaan dengan KUHP baru. Dalam aspek subjek hukum, KUHP lama memandang suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia.
Sementara KUHP baru pasal 45 menyebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan termasuk korporasi. Pasal 46 KUHP baru juga lebih detail dalam menjelaskan subjek hukum korporasi. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perkumpulan yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbentuk firma atau persekutuan komanditer atau yang disamakan dengan itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika merugikan konsumen. Bagaimana? Apakah Sobat Blangkon sekarang sudah lebih mengenal perlindungan konsumen di dalam KUHP baru? Intinya, KUHP baru tetap hadir melindungi konsumen, bukan? Jadi, kita semua sebagai konsumen seharusnya sadar akan hak kita. Sebagai konsumen, kita pun jangan ragu lagi untuk melaporkan kejadian-kejadian yang merugikan konsumen pada penegak hukum ya. Akhir kata, saya Lukman Nur Hidayat dan segenap kru Lembaga Konsumen Yogyakarta dan SSAJ and Associate Law Firm pamit dulu ya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan Blangkon, bincang langsung konsumen. Nantikan episode selanjutnya.